Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Nuryanto, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mengulas kembali secara singkat berkenaan dengan materi sesi 9 yang dimana akan eh, dikumpulkan pada UAS semester 2 ini, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini sesi yang saya ambil sesi 9, yaitu tentang HAM berdasarkan Pancasila. Nah, untuk penjelasannya, apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan sejak lahir. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang paling wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Untuk ciri pokok hakikat HAM sendiri yaitu eh, HAM tidak perlu diberikan ataupun dibeli maupun diwarisi. HAM adalah kebagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, atau pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM, walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Implementasi HAM sendiri dalam Pancasila yaitu HAM merupakan salah satu contoh dari penerapan Pancasila kedua. Maksudnya di sini adalah bagaimana HAM benar-benar dilaksanakan dan dijunjung tinggi dengan tetap berpegang pada pernyataan Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan bangsa, manusia mempunyai kedudukan sebagai warga masyarakat dan warga negara. Oleh karena itu, mereka berhak untuk memiliki suatu kedudukan, harkat, martabat, dan derajat yang sama. Sila kedua Pancasila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang mengakui adanya harkat dan martabat manusia, mengakui bahwa semua manusia adalah bersaudara, mengakui bahwa setiap manusia berhak diperlakukan secara adil, dan pengakuan bahwa setiap manusia wajib mengembangkan kehidupan bersama dan yang semakin berbudaya dan beradab. Lalu prinsip HAM dalam Pancasila sendiri yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila menurut Hamin Atamimi memiliki fungsi konstruktif dan regulatif. Fungsi konstruktif mengandung arti bahwa Pancasila lah yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar. Pancasila di sini merupakan dasar suatu tata hukum yang tanpa itu suatu tata hukum kehilangan arti dan makna sebagai hukum. Pancasila juga memiliki fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Yang poin terakhir yaitu bila mengacu kepada fungsi konstruktif dan regulatif dari Pancasila, maka menjadi catatan kita bersama bahwa setiap proses perumusan perundang-undangan, termasuk di dalamnya undang-undang tentang HAM, para para perumus harus selalu menjadikan nilai-nilai universal dan bahkan nilai lokal yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuannya. Sistem nilai universal sendiri dari Pancasila yaitu melandasi HAM adalah nilai religius, ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, masalah yang dihadapi dalam penegakan HAM ini adalah masalah HAM merupakan masalah yang kompleks. Setidaknya ada 3 masalah utama yang harus dicermati dalam membahas masalah HAM. Antara lain, pertama, HAM merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan. Karena satu,
Topik HAM merupakan salah satu di antara tiga masalah utama yang menjadi keprihatinan dunia. Ketiga, topik yang memprihatinkan itu antara lain HAM, demokratisasi, dan pelestarian lingkungan hidup. Isu HAM selalu diangkat oleh media massa setiap bulan Desember sebagai peringatan diterimanya Piagam Hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. Yang ketiga adalah masalah HAM secara khusus kadang dikaitkan dengan hubungan bilateral antara negara, donor dan penerima bantuan. Isu HAM sering dijadikan alasan untuk penekanan secara ekonomis dan politis. Mungkin itu penjelasan singkat saya mengenai berkenaan dengan HAM menurut Pancasila yang saya ambil dari sesi 9. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.